Tersangka pembunuh pacar di Yogyakarta mengaku menyimpan kerangka korban hingga 6 bulan karena masih cinta. Muhammad Raffi Ramadan membunuh Enggal di Kapuspita di rumah kontrakan di Kampung Dawang, Padukuhan Manding, Sabdo Dadi, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konferensi pers di Mapolres Bantul pada Selasa 25 Maret, ia mengaku masih menyimpan perasaan terhadap korban, bahkan setelah membunuhnya. Ia ingin mencari tempat yang tepat untuk menguburkan jasad pacarnya tersebut. Itulah alasan Raffi menyimpan tulang korban selama berbulan-bulan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bantul, Ibtu Iqbal Satya Bimantara menjelaskan, pembunuhan terjadi pada 25 September 2024 di kontrakan mereka. Tersangka membunuh korban dengan cara mencekik setelah sebelumnya terjadi cekcok hebat. Setelah membunuh, Raffi tak segera membuang jasad korban, melainkan menyimpan mayat di kontrakan dan tetap tinggal bersama jasad hingga 9 Oktober 2024. Akan tetapi, bau busuk yang semakin menyengat membuatnya meninggalkan kontrakan dan membawa barang-barang milik korban. Kemudian pada 7 Desember 2024, Raffi memindahkan jenazah korban karena masa kontrakan telah habis. Ia membersihkan tulang korban dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, lalu membawanya ke rumah orang tuanya di Gading Lumbung, Dono Tirto Kretek, Bantul. Keesokan harinya, dia membakar rambut serta selimut korban. Sementara tulang belulang diletakkan di pekarangan rumah orang tuanya. Pada 12 Desember, kantong plastik berisi tulang dari pacarnya itu dibawa ke rumah kontrakan temannya di Condong Catur, Depok, Sleman, dan ditinggalkan di sana. Pada 13 Desember 2024, kantong plastik tersebut sempat dibawa oleh tukang sampah. Namun Raffi berhasil menemukannya kembali, kemudian membawa tulang itu ke sebuah losmen di Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman, dan membersihkannya menggunakan air serta deterjen. Setelah itu, tulang-tulang tersebut kembali dibawa ke rumah orang tuanya di Donotirto. Akhirnya, pelaku ditangkap pada Kamis 20 Maret 2025 dan polisi menemukan tulang yang telah dibersihkan tersebut. Mas menyimpan mayat dari pacar korban itu untuk menghilangkan jejak atau seperti apa? Karena apa latar belakangnya menyimpan? Ya jujur, waktu awal saya membuka kembali kamar itu kan sudah menjadi kerangka ya. Di situ saya sudah kepikiran untuk segera menguburkan korban. Tetapi saya tidak punya lahan untuk itu, Pak. Kalau misalnya pekarangan di sebelah rumah ayah saya itu masih punya ayah saya, mungkin saya kuburkan di situ. Tapi saya masih bingung waktu itu dengan mau dikuburkan di mana. Jadi dengan itu saya putuskan untuk menyimpan sampai saya menemukan tempat yang tepat untuk menguburkan tulang tersebut. Awal kenal dengan korban dari mana? Awal kenal dengan korban itu kemungkinan sekitar tahun 2019, Pak. 2019 itu teman korban SMK itu juga teman saya kuliah. Gitu. Jadi nomor kontak korban itu dipromot melalui WhatsApp dan saya juga melihat dan berkenalan lewat situ seperti itu. Supaya mayat itu nggak tahu seperti apa untuk mayatnya setelah kejadian itu saya beri apa-apa, Pak. Jadi saya setelah dari kamar 4 saya pindahkan ke kamar 3, langsung saya tutup selimut. Udah di situ kamar tersebut saya kunci, saya tinggal dan tidak saya beri apa-apa. Memang maka dari itu setelah 2 minggu tersebut saya tidak kuat untuk tinggal di situ. Beberapa hari sampai di awal November itu saya mengecek ke kontrakan Mandem itu untuk mengisi token listrik dan juga ngecek baunya dari luar apakah masih bau atau tidak, dan memang tidak bau, Pak. Nah, tapi waktu saya kembali di situ di 7 Desember baru masuk ke ruang tamu sudah nggak ada. Mas, setelah pembunuhan sempat bertemu dengan orang tua korban nggak? Belum sempat. Setelah pembunuhan belum. Mungkin saat ini ada yang mau disampaikan pada orang tua korban? Pada Pak Didi dan Kak Gunes, Tungga,
sama Engel. Saya ngerti. Terus ada lagi? Saya mohon maaf. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan wanita oleh kekasihnya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka yaitu Muhammad Raffi Ramadan membunuh Enggal di Kapuspita karena tidak kuat menjalani hubungan yang tak sehat. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bantul, Raffi mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 5 tahun. Tetapi semakin lama, temperamen dan emosional korban semakin terlihat. Tersangka mengaku beberapa kali mendapat kekerasan fisik dari korban. Pelaku mengungkap bahwa dirinya sudah lama merasa tertekan dalam hubungan asmara tersebut. Bahkan dia sempat mencoba kabur dari korban, namun selalu ditemukan. Raffi mengaku bahwa ia masih menyayangi korban dan menyesali perbuatannya tersebut. Dia juga menyatakan bahwa seharusnya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Diketahui Raffi mencekik Enggal setelah keduanya sempat bertengkar hebat. Bahkan sebelumnya dia juga memukul korban dengan sapu sebanyak 5 kali. Setelah membunuh Enggal pada 25 September 2024, Raffi membiarkan jasad korban di dalam kamar kontrakan. Hingga akhirnya saat kamar dibuka kembali, korban sudah menjadi kerangka. Karena bingung, Raffi akhirnya memutuskan untuk menyimpan jasad korban hingga menemukan tempat yang tepat untuk menguburkannya. Setelah 2 minggu meninggalkan kontrakan karena tak tahan dengan bau jenazah, Raffi akhirnya membawa tulang belulang korban ke sebuah losmen di Kaliurang, Kabupaten Sleman. Di sana ia mencuci dan memisahkan tulang korban hingga sisa daging yang busuk. Saat ditanya alasan melakukan hal tersebut, Raffi hanya menunduk dan menangis tanpa menjawab. Kasus ini mulai terungkap setelah keluarga korban melaporkan bahwa Enggal sudah lama tak terlihat, sementara sepeda motornya masih dipakai oleh Raffi. Kasat Reskrim Polres Bantul, Ibtu Iqbal Satya Bimantara mengungkap bahwa pembunuhan bermula dari pertengkaran terkait masakan bakso yang gosong. Setelah membunuh korban, Raffi juga mengambil barang-barang milik Enggal, termasuk sepeda motor, handphone iPhone 11, laptop, dompet berisi kartu-kartu penting, uang tunai Rp50.000, serta saldo di Bank senilai Rp3,4 juta. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 339 KUHP, subsider pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Ya, karena sebelumnya seperti yang disampaikan tadi, Pak, selama 5 tahun menjalani hubungan itu awalnya memang seperti hubungan biasa, pacaran biasa. Tetapi semakin lama mungkin temperamen dan emosionalnya korban semakin terlihat, dan saya memang mendapatkan beberapa kali kekerasan fisik seperti itu. Kalau misalnya ditanya masih sayang atau tidak, ya memang waktu itu saya memang masih sayang. Tapi mungkin tidak kuat di bagian temperamen korban itu, seperti itu. Kalau nggak kuat, kenapa nggak diputus, Mas? Nah, untuk saya sebenarnya sudah beberapa kali kabur. Kan selama 5 tahun itu kita juga tinggal bersama lah istilahnya. Tinggal bersama, saya sudah beberapa kali kabur. Tapi memang bisa ditemukan lagi sama korban. Pasti ditemukan. Seberapa jauh saya kabur, pasti ditemukan. Dengan cara hal tersebut saya juga menghindari supaya ya seperti hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi memang sudah terlanjur puncak emosi saya waktu itu, dan memang sudah terjadi. Merasa bersalah nggak, Mas? Ya, saya juga merasa bersalah karena seharusnya bukan jalan seperti ini yang saya inginkan. Seharusnya ya semuanya bisa dijalani dengan baik. Mungkin saya bisa lebih sabar sedikit waktu itu, dan saya memutuskan untuk kabur atau mencari jalan lain, tetapi emosi sudah memakan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.